Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Bisara Maulana Ramadhani. Bersama teman-teman saya yang bernama Quarata Ayuin, Ivan Alif Mahendra, Sandi Kurniadi, Ahmad Fahrudin, dan juga Muhammad Faiz ingin membawakan materi tentang kelebihan serta kekurangan koran digital dan juga koran konvensional. Oke, pembahasan pertama yaitu koran digital. Koran digital bisa kita bilang sebagai surat kabar dalam format elektronik yang dapat kita akses dengan komputer maupun ponsel. Dan tentunya ini beberapa contoh dari koran digital pada media smartphone dan juga komputer. Nama saya Kurata dan saya akan membahas tentang kelebihan dari koran digital. Yang pertama, tampilan berita di koran digital lebih menarik karena gambar atau ilustrasinya bisa menggunakan lebih banyak warna sehingga bisa menarik perhatian pembaca. Yang kedua, koran digital bisa diunduh dan disimpan sehingga dapat dibaca setiap waktu. Yang ketiga, untuk menyimpan koran digital tidak membutuhkan ruang fisik untuk menyimpannya, karena koran digital itu diakses menggunakan ponsel, tablet, atau komputer sehingga tidak membutuhkan seperti lemari atau keranjang untuk menaruh koran. Kemudian, mudah memilih berita yang mana akan dibaca. Lalu, sesuai dengan isu global saat ini, karena koran digital tidak membutuhkan atau tidak perlu dicetak sehingga update berita bisa lebih cepat karena tinggal di-upload saja ke media sosial atau ke web dari koran digital itu sendiri. Lalu menghemat penggunaan kertas, dan yang terakhir memangkas biaya produksi dan pengiriman. Karena koran digital tidak perlu untuk dicetak, tidak perlu dikirim ke rumah-rumah, tapi hanya tinggal diakses menggunakan internet melalui ponsel, tablet, atau komputer. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan daripada koran digital. Koran digital sendiri membutuhkan akses internet. Tentunya koran digital sangat bergantungan pada internet. Kita hanya dapat mengaksesnya apabila kita memiliki akses internet atau kuota internet. Yang kedua yaitu mempengaruhi kesehatan mata. Sebab mengapa? Lamanya kita menatap layar handphone itu dapat menimbulkan kerusakan mata. Dan juga yang ketiga yaitu banyak juga oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan informasi hoax pada koran digital ini. Yang terakhir yaitu koran digital ini terkadang memiliki kosakata yang kurang dimengerti oleh si pembaca. Baik, saya akan menjelaskan tentang media konvensional. Media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media baru, lebih tepatnya sejak 200 tahun yang lalu. Media konvensional biasa digunakan untuk mengirimkan atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut sebagai media komunikasi massa. Media konvensional atau media cetak telah berkembang dengan signifikan di Indonesia sejak tahun 1998 atau sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Media konvensional atau media cetak disebarkan melalui pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan juga tukang koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa koran konvensional juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan koran digital. Memang saat ini koran digital lebih banyak diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak muda. Tetapi koran konvensional juga memiliki keunggulannya tersendiri, yaitu yang pertama, tidak perlu alat untuk menggunakan koran. Contohnya, jika kita ingin melihat siaran berita digital, kita harus memiliki peralatan-peralatan elektronik terlebih dahulu, seperti televisi, handphone, laptop, dan komputer, dan juga akses internet. Yang kedua, bisa disimpan dalam bentuk fisik. Karena ukuran yang relatif tipis dan mudah dilipat, maka bisa disimpan dengan mudah. Ataupun jika ingin dibawa pergi, sangat mudah menyimpannya di dalam tas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan bantuan media lain untuk menyampaikan pesannya. Dan yang keempat, bisa menyentuh target pasar menengah ke bawah. Karena harganya yang cukup terjangkau, koran konvensional ini paling digemari oleh masyarakat.
karena harga jualnya yang lebih murah dibandingkan tabloid, majalah, dan koran digital yang tentunya harus memiliki perangkat-perangkat elektronik. Hal ini membuat masyarakat menengah ke bawah dapat membaca berita dan tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terkini. Sekian dan terima kasih. Jadi, kekurangan dari koran konvensional yang pertama adalah satu, biaya cetak dan distribusi cukup mahal karena modal yang didapatkan berasal dari para pemasang iklan yang memasangkan iklan di koran tersebut. Yang kedua, jangkauan pembaca terbatas karena di setiap daerah memiliki topik berita yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, berita tersaji lebih lambat karena elemen yang ditampilkan hanya gambar dan teks saja.